Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai rekrutmen sumber daya manusia. Nah, sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Saya Laila Latifah dengan NIM belakang 011. Saya Najwa Diara dengan NIM akhir 006. Saya Cinta Sari Kamalaningsi dengan NIM akhir 010. Saya Adela Asnasyila dengan NIM akhir 013. Baik, setelah ini kami akan langsung saja mempresentasikan mengenai materi kami, yaitu rekrutmen sumber daya manusia. Bisa dimulai bagi yang bertugas. Oke, latar belakangnya adalah rekrutmen sumber daya manusia adalah salah satu komponen penting dari manajemen pendidikan, yang dimana rekrutmen ini mendefinisikan oleh sebagai proses pengangkatan karyawan baru atau pegawai baru untuk mengisi posisi yang kosong di berbagai unit perusahaan atau lembaga. Nah, rekrutmen ini adalah bagian penting dari perolehan sumber daya manusia bagi perusahaan atau lembaga di sebuah pendidikan. Nah, kemudian kesuksesan dalam rekrutmen ini diukur dengan jumlah pelamar yang melamar, memberi perusahaan peluang untuk memilih karyawan terbaik atau pegawai terbaik dari berbagai pilihan proses ini. Jadi tidak hanya memenuhi kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga memastikan uh, tidak bahwa karyawan itu memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan tujuan dan visi misi di suatu lembaga atau perusahaan seperti itu. Nah, produksi, inovasi, dan daya saing ini sangat mempengaruhi atau yang dipengaruhi langsung oleh kualitas sumber daya manusia. Misalnya dalam pendidikan, kualitas guru, itu sangat mempengaruhi hasil dari sebuah perkembangan institusi lembaga atau perusahaan. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu pengertian dari rekrutmen sendiri. Rekrutmen adalah didefinisikan secara umum sebagai pencarian atau pengadaan sumber daya manusia yang potensi dan berkualitas tinggi, sehingga dapat memilih individual yang penting sesuai dengan kebutuhan pekerjaan saat ini. Rekrutmen juga dapat didefinisikan sebagai proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar sehingga organisasi memiliki kesempatan yang lain besar untuk memilih kandidasi dan memenuhi standar kualifikasi yang diperlukan organisasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu tujuan rekrutmen. Tujuan utama ini rekrutmen adalah untuk menemukan dan menarik individu yang memiliki kualifikasi dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Proses ini dimulai dengan analisis jabatan dan perencanaan SDM yang bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk menjalankan operasionalnya secara efektif. Next. Izin menambahkan mengenai tujuan rekrutmen. Nah, rekrutmen yang baik ini tidak hanya berfokus pada kuantitas pelamar ya, tetapi juga pada kualitas, sehingga nantinya organisasi itu dapat memilih calon yang sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditentukan. Nah, selain itu, rekrutmen itu juga berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan peluang bagi individu yang ingin berkontribusi dalam organisasi. Selanjutnya ada tahapan dan pentingnya rekrutmen SDM. Nah, rekrutmen SDM ini bukan hanya merupakan proses untuk menarik kandidat untuk posisi yang dianggap memiliki kemampuan untuk bekerja di perusahaan. Tetapi menurut Kurti et al. 2022, rekrutmen juga mencakup tugas lain seperti menyusun spesifikasi pekerjaan dan mendeskripsikan posisi yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh calon karyawan. Nah,
Berikut tahapan dari pentingnya rekrutmen SDM. Yang pertama ada perencanaan rekrutmen. Nah, perencanaan rekrutmen tahap pertama dalam proses rekrutmen ini adalah merencanakan kebutuhan SDM berdasarkan analisis kebutuhan perusahaan. Nah, dalam hal ini perencanaan mencakup identifikasi posisi yang dibutuhkan, keterampilan dan kompetisi yang diperlukan, serta jumlah tenaga kerja yang direkrut. Nah, perencanaan yang matang nantinya itu akan memastikan bahwa perusahaan itu hanya merekrut SDM yang sesuai dengan visi dan misi organisasi. Nah, yang kedua ada pengumuman lowongan. Nah, pengumuman lowongan ini menarik calon kandidat yang tepat dan memenuhi kualifikasi. Nah, dan juga memperluas jangkauan pencarian kandidat sehingga lebih banyak pilihan dan menjadikan sarana branding perusahaan dalam menarik talenta terbaik. Nah, seleksi awal dan penyaringan pada tahap ini adalah perusahaan mulai melakukan penyaringan terhadap aplikasi lamaran yang masuk. HRD akan meninjau CV, surat lamaran, dan portofolio kandidat untuk melihat apakah memenuhi kriteria dasar yang sudah ditetapkan. Nah, yang ketiga ada seleksi awal dan penyaringan. Nah, seleksi awal dan penyaringan dalam proses rekrutmen ini merupakan langkah yang krusial untuk memastikan bahwa hanya kandidat yang memenuhi kualifikasi yang melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, proses ini itu dimulai dengan mengumpulkan lamaran kerja di mana calon pelamar ini nantinya mengirimkan dokumen seperti CV dan surat lamaran. Nah, nantinya tim HR kemudian melakukan analisis terhadap dokumen tersebut dan menilai apakah pelamar itu nantinya memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan atau belum. Nah, yang keempat ada wawancara dan tes seleksi. Nah, dalam wawancara dan tes seleksi kandidat yang lolos merupakan seleksi awal akan diundang untuk mengikuti wawancara dan tes seleksi selanjutnya. Nah, wawancara ini bertujuan untuk menilai kecocokan budaya, soft skill, serta kompetensi teknis yang dimiliki kandidat. Nah, tes seleksi lainnya bisa berupa tes psikolog, tes kemampuan teknik, atau studi kasus yang relevan dengan posisi yang akan dilamar. Nah, yang terakhir ada keputusan dan penawaran. Nah, keputusan dan penawaran ini setelah semua proses seleksi sudah berjalan, tahap terakhir adalah mengambil keputusan tentang kandidat yang paling cocok untuk mengisi posisi yang akan diterima. Selain itu, penawaran kerja resmi akan dibuat. Nantinya penawar kerja ini mencakup rincian gaji, tunjangan, jadwal mulai bekerja, dan syarat lainnya, dan menentukan kesepakatan antara perusahaan dan kandidat tersebut terkait kompensasi atau manfaat untuk membangun hubungan baik yang dengan kandidat tersebut. Oke, masuk ke tantangan pada saat proses rekrutmen. Nah, di sini saya mengambil 3 tantangan dalam proses rekrutmen ini. Yang pertama, ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas atau mismatch antara kebutuhan organisasi dan keterampilan yang tersedia di pasar tenaga kerja. Nah, seperti yang kita sadari, di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang cepat, ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas itu menjadi salah satu faktor penting bagi perkembangan organisasi atau sebuah lembaga di negara ini. Namun, saat ini kita tuh menghadapi fenomena yang namanya mismatch antara kebutuhan organisasi dan keterampilan yang ada di pasar tenaga kerja. Nah, situasi ini merupakan tantangan yang harus diatasi untuk mencapai pertumbuhan atau kemajuan yang berkelanjutan seperti itu. Nah, sebelumnya mismatch itu adalah ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki pekerja dengan keterampilan yang dibutuhkan suatu posisi. Jadi, semisal ada lowongan pekerjaan itu tuh kualifikasi yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan itu tuh tidak sesuai sama yang dimiliki oleh calon-calon pekerja gitu. Nah, itu tuh menjadi salah satu tantangan yang besar seperti itu. Nah, salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya mismatch ini adalah perubahan yang cepat dalam lingkungan industri sebagai dampak dari revolusi industri 4.0. Nah, proses otomatisasi penerapan kecerdasan buatan AI dan digitalisasi telah menambah cara kerja di berbagai sektor. Nah, sehingga menciptakan kebutuhan akan keterampilan baru yang sebelumnya tidak ada seperti itu. Nah,
di sisi lain, sistem pendidikan dan pelatihan seringkali tidak mampu mengikuti perkembangan ini dengan memperbarui kurikulum mereka untuk memenuhi tuntutan pasar yang terus berubah. Nah, untuk menghadapi tantangan ini tuh, diperlukan sebuah strategi seperti menyediakan informasi yang komprehensif tentang keterampilan yang diperlukan, lalu lembaga itu menyediakan pelatihan bagi, calon karyawan baru, seperti itu. Jadi, semisal sebuah perusahaan membuka lowongan dan lowongan itu, jarang atau dimiliki oleh, masyarakat seperti itu, nah perusahaan itu tuh bisa kayak membuat suatu pelatihan gitu untuk calon-calon pekerja yang sekiranya itu mereka dapat melatih kemampuannya agar sesuai dengan, lowongan yang diperlukan, seperti itu. Nah, jadi mismatch antara kebutuhan dan keterampilan yang ada di pasar tenaga kerja itu merupakan tantangan yang kompleks ya, teman-teman. Nah, dan hal ini tuh memerlukan, pendekatan yang menyeluruh. Lalu peran pemerintah dan lembaga ini sangat penting untuk menghadapi tantangan ini. Nah, salah satunya itu melalui kolaborasi antara berbagai lembaga ya, yang di mana nanti kita diharapkan kesenjangan ini dapat diminimalisasikan, sehingga menciptakan pasar tenaga kerja yang produktif serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, yang kedua, dari tantangan, dalam rekrutmen ini tuh adalah, persaingan dalam memperoleh kandidat terbaik. Nah, di mana, eee, di era kita ini tuh yang di mana kita berfokus pada pengetahuan atau persaingan untuk mendapatkan kandidat terbaik telah menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh, lembaga di seluruh dunia bahkan ya. Nah, intensitas persaingan ini tuh, merupakan penuaan populasi di negara-negara maju dan pergeseran tenaga kerja antar negara yang telah merubah kondisi ketersediaan talenta. Yang kedua, adalah pengaruh dari revolusi digital industri 4.0 yang telah menimbulkan permintaan yang tinggi terhadap keterampilan baru khususnya di sektor teknologi. Nah, di era ini tuh, mengapa persaingan dan kandidat ketat tuh karena memang pada saat ini tuh sebuah lembaga itu, memiliki kualifikasi yang sangat tinggi seperti itu. Jadi, masyarakat itu berkompetisi untuk, menjadi atau memperoleh kandidat terbaik. Nah, ini tuh sangat banyak sekali, kandidatnya seperti itu, sehingga sebuah lembaga ini seperti kesusahan dalam memilih kandidat. Nah, salah satu, cara kita menyikapi tantangan tersebut itu dengan melaksanakan pelatihan bagi karyawan yang ada dan tidak hanya memperkaya kompetensi mereka, tetapi juga mengurangi kebutuhan untuk melakukan rekrutmen dari luar. Hal ini, berperan dalam pembentukan jalur karir yang terstruktur bagi karyawan. Nah, meningkatkan tingkat retensi serta menurunkan angka pergantian karyawan. Nah, melalui strategi tersebut diharapkan sebuah lembaga itu akan mampu menghadapi tantangan persaingan dalam proses rekrutmen dengan cara yang efisien, serta memastikan bahwa mereka itu dapat menarik dan mempertahankan kandidat-kandidat yang unggul di suatu, pasar kerja yang semakin kompetitif seperti sekarang ini. Lalu yang terakhir adalah teknologi dan digitalisasi dalam rekrutmen atau pengaruh perkembangan teknologi dalam proses rekrutmen seperti penggunaan AI dan platform online. Nah, seperti yang kita ketahui di mana masa kita ini yang semuanya itu serba teknologi. Nah, cara kita menyikapi dengan masalah ini tuh tidak bisa sekedar hanya kayak bagaimana ya caranya biar kita tuh nggak tersaing dengan teknologi. Nah, realistis saja hal tersebut memang tidak bisa, apalagi kita dengan AI itu kita tuh dengan mudah dapat mengakses, semua hal informasi yang kita butuhkan. Nah, cara yang paling tepat untuk menghadapi tantangan tersebut adalah dengan memanfaatkan teknologi tersebut gitu. Jadi kita tuh jangan menjadikan teknologi itu sebagai tantangan, tetapi kita tuh harus bisa memanfaatkan teknologi tersebut seperti dengan, semisal dalam proses rekrutmen itu ada wawancara itu lewat
online, lewat Zoom atau lewat Google Meet. Lalu ketika ingin apa itu namanya mendapat atau memilih kandidat itu kita bisa meminta bantuan AI untuk mana sih ini yang sekiranya cocok untuk di posisi pegawai yang dibutuhkan seperti itu. Nah, jadi memang dengan menerapkan strategi itu, nah itu sebuah lembaga itu tidak hanya mampu mengatasi tantangan yang muncul akibat teknologi, tapi juga dapat memanfaatkan sepenuhnya potensi inovasi yang sudah tersedia gitu di zaman sekarang ini. Seperti itu. Lalu next. Masuk ke dalam praktik terbaik dalam rekrutmen. Nah, contoh praktik yang efektif itu yang pertama sebelumnya. Nah, seperti yang kita ketahui, proses rekrutmen yang efektif itu sangat penting bagi sebuah keberhasilan di sebuah organisasi. Nah, dalam hal ini tuh terdapat berbagai praktik yang dapat diterapkan supaya praktik atau proses dalam rekrutmen itu berjalan dengan baik. Itu yang pertama, penting bagi sebuah organisasi atau lembaga itu menyusun deskripsi pekerjaan yang terperinci. Dan deskripsi ini berfungsi untuk memberikan pemahaman yang jelas yang diperlukan oleh posisi yang ditawarkan. Nah, dengan adanya deskripsi ini, pekerjaan yang jelas dan realistis, organisasi itu dapat menarik kandidat yang tepat, mengurangi jumlah pelamar yang tidak memenuhi syarat, serta mempermudah proses seleksi yang lebih objektif. Lalu yang kedua, bisa menggunakan wawancara yang berfokus pada kompetensi untuk mengevaluasi keterampilan kandidat secara rinci. Nah, pendekatan ini tuh berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam mengenai kemampuan kandidat dalam konteks posisi yang diisi atau yang diperlukan oleh sebuah lembaga. Lalu yang ketiga adalah pemanfaatan tes kemampuan dan psikologi yang memiliki yang sudah teruji oleh berbagai macam ahli. Yang ini tuh yang dimana sangat penting untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai calon. Nah, pendekatan ini berkontribusi dalam penilaian kelayakan kandidat secara objektif. Lalu yang keempat itu dengan memanfaatkan berbagai saluran rekrutmen termasuk iklan, kolaborasi dengan berbagai pihak atau share pamflet di seluruh media sosial gitu, atau TikTok, Instagram, atau bahkan WhatsApp sekarang juga sudah bisa untuk menyebarluaskan kayak tentang informasi mengenai rekrutmen yang disediakan oleh sebuah lembaga. Lalu yang terakhir, yang kelima, organisasi itu perlu melaksanakan evaluasi serta perbaikan yang berkelanjutan terhadap proses rekrutmen yang mereka jalankan, seperti itu. Dengan menganalisis keberhasilan rekrutmen seperti presentasi tawaran kerja tahun lalu, nah itu tuh bisa dievaluasi apa mana yang dapat diteruskan dan mana yang harus dihilangkan supaya proses atau praktik rekrutmen ini tuh berjalan dengan efektif seperti itu. Nah, jadi praktik rekrutmen yang efektif itu tidak hanya berkontribusi pada kemampuan organisasi dalam menarik kandidat unggul, tapi juga berperan dalam membangun citra yang positif serta meningkatkan daya tarik bagi calon pelamar di masa yang akan datang ketika lembaga menganakan rekrutmen pegawainya gitu. Nah, dengan mengimplementasikan praktik-praktik tersebut, organisasi dapat secara berkelanjutan meningkatkan efektivitas proses rekrutmen. Seperti itu. Sudah. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah inovasi dalam rekrutmen. Melalui penerapan inovasi dalam rekrutmen dan seleksi, organisasi dapat tidak hanya mengoptimalkan efisiensi proses, tetapi juga mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi dan kecocokan kandidat dengan kebutuhan perusahaan. Berikut ini ada beberapa inovasi dalam rekrutmen
SDM. Yang pertama ada Sistem Manajemen Aplikasi Rekrutmen atau yang biasa disingkat dengan ATS. ATS ini berperan dalam mengotomatiskan sebagian besar tahapan seleksi awal, memberikan dampak positif terutama dalam hal peningkatan efisiensi dan penghematan waktu. ATS ini juga memungkinkan organisasi untuk mengelola volume besar aplikasi dengan lebih mudah dan efisien. Selanjutnya yang kedua adalah analisis data dalam rekrutmen. Social for Human Resource Management menegaskan bahwa analisis data membantu dalam mengenali pola perilaku, preferensi, dan karakteristik pelamar yang gilirannya membimbing strategi rekrutmen secara keseluruhan. Dengan kombinasi ATS dan analisis data, organisasi dapat mengoptimalkan proses rekrutmen, membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat, serta memastikan bahwa pemilihan kandidat didasarkan pada informasi yang mendalam. Tidak hanya membantu untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga dapat membawa dampak positif pada kualitas karyawan yang direkrut. Yang ketiga ada rekrutmen berbasis kecerdasan buatan atau yang biasa disebut AI. Pandangan Gether, kehadiran AI membuka pintu untuk meramalkan kinerja calon karyawan dan menyaring kandidat potensial dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Salah satu keunggulan utama AI dalam rekrutmen adalah kemampuan untuk menganalisis data pelamar secara menyeluruh, di mana AI dapat memproses dan mengevaluasi sejumlah besar informasi dengan cepat, termasuk riwayat pekerjaan, keterampilan, dan perilaku dalam situasi tertentu. Dengan demikian, organisasi dapat mengidentifikasi kandidat yang paling sesuai dengan persyaratan pekerjaan secara lebih tepat dan efisien. Yang keempat adalah melalui platform digital. Menurut MC Kinsey membahas platform digital memungkinkan organisasi untuk mendistribusikan lowongan pekerjaan dengan lebih efisien, menjalankan kampanye rekrutmen yang lebih canggih, dan berinteraksi langsung dengan calon karyawan. Situs rekrutmen online menyediakan wadah terpusat di mana organisasi dapat mempublikasikan informasi tentang posisi pekerjaan yang tersedia. Platform digital juga memberikan kandidat akses yang lebih mudah dan cepat terhadap peluang karir yang sesuai dengan keahlian dan minat. Next. Yang selanjutnya, yang kelima, melalui video wawancara. Wawancara video memberikan sejumlah keuntungan yang signifikan bagi kedua belah pihak, bagi pelamar maupun perekrut. Salah satu keunggulan utama adalah fleksibilitas waktu yang diberikan kepada pelamar. Dengan adanya wawancara, para pelamar dapat dengan mudah berpartisipasi dalam proses seleksi tanpa perlu hadir langsung di lokasi tertentu. Yang keenam ada integrasi teknologi dengan ATS. MC Kinsey menekankan bahwa integrasi menciptakan sinergi antara berbagai komponen teknologi, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan pengolahan data. Salah satu keuntungan dari integrasi teknologi dengan ATS adalah penyederhanaan alur kerja rekrutmen dengan teknologi yang terintegrasi informasi mengenai kandidat dapat mengalir secara mulus antar platform. Yang terakhir adalah pemanfaatan chatbot dalam komunikasi rekrutmen. Pemanfaatan chatbot dalam komunikasi rekrutmen telah membawa inovasi yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan responsivitas terhadap pelamar. Salah satu dari manfaat utama chatbot adalah kemampuannya memberikan respon cepat kepada pelamar. Dengan dukungan kecerdasan buatan, chatbot dapat secara otomatis merespon pertanyaan umum yang diajukan oleh pelamar, memberikan informasi tentang proses seleksi, dan menyediakan panduan awal mengenai kriteria dan persyaratan kerjaan. Hal ini membantu menciptakan pengalaman pengguna yang lebih responsif dan mengurangi waktu menunggu bagi pelamar. Next. Yang ini
Selanjutnya adalah strategi proaktif dalam mencari dan menarik kandidat potensial. Menurut Menurut Shafri, pada tahun 2003 menyatakan bahwa ada dua metode untuk mencari kandidat, yaitu rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Rekrutmen internal melibatkan penempatan pekerjaan, inventarisasi keahlian, penawaran pekerjaan, dan rekomendasi karyawan. Sementara itu, rekrutmen eksternal mencakup pencarian kandidat dari lembaga pendidikan, lembaga swasta, lembaga pemerintah, serta melalui penggunaan iklan dan agen atau biro pencarian kerja. Beberapa strategi dapat diterapkan untuk mendapatkan kandidat atau talenta yang potensial. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Dalam menjalankan strategi manajemen sumber daya manusia, proses identifikasi keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan menjadi langkah kritis dalam memahami persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon karyawan. Yang kedua, menggunakan media sosial. Media sosial profesional seperti LinkedIn, pencarian kandidat menggunakan fitur pencarian dan filter di LinkedIn untuk menemukan kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Fitur ini memungkinkan perekrut untuk mencari berdasarkan keterampilan, pengalaman, dan lokasi. Yang terakhir ada menjamin kemitraan dengan universitas. Dengan kolaborasi, universitas adalah cara efektif untuk membangun hubungan jangka panjang dengan talenta potensial dan mempromosikan perusahaan di kalangan mahasiswa. Dengan mengembangkan program magang yang terstruktur dengan tugas yang menantang dan bimbingan yang memadai. Next. Selanjutnya, peningkatan keterampilan tim rekrutmen dan optimalisasi teknologi. Keberhasilan teknologi rekrutmen dalam memperluas jangkauan kandidat yang juga didukung oleh fitur-fitur canggih yang ditawarkan oleh platform digital, misalnya penggunaan algoritma pencarian dan filter kriteria memungkinkan perusahaan untuk menargetkan kandidat dengan keahlian dan pengalaman yang spesifik. Selain itu, fitur analitik dan data dari platform ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pasar tenaga kerja, seperti tren rekrutmen, gaji rata-rata, dan ekspektasi kandidat. Next. Selanjutnya ada pengembangan proses rekrutmen berkelanjutan. Nah, menurut Kurniawati 2020, pengembangan SDM itu merupakan upaya yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan kompetensi SDM yang sudah dilakukan secara terus-menerus dalam jangka panjang. Nah, yang dilakukan untuk menjamin ketersediaan SDM yang sesuai dengan kebutuhan jabatan, serta nanti ditujukan untuk meningkatkan kinerja individu yang bermuara pada kinerja organisasi. Nah, strategi manajemen sumber daya manusia yang efektif ini bertujuan untuk pertumbuhan organisasi yang berkelanjutan dan memerlukan inovasi, keberlanjutan lingkungan, serta etika dan tanggung jawab sosial. Nah, dalam menghadapi perubahan yang cepat dan kompleks, fleksibilitas organisasi ini juga menjadi faktor terpenting. Nah, dengan menerapkan teknologi dalam proses rekrutmen tersebut, serta menggunakan platform pembelajaran digital untuk pengembangan karyawan, organisasi dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan menciptakan lingkungan kerja yang inovatif. Nah, baik untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan menyoroti pentingnya proses rekrutmen yang efektif dalam peningkatan kualitas kerja pegawai. Proses rekrutmen yang efektif tidak hanya berfokus pada kualitas pelamar, tetapi juga pada kualitas sehingga organisasi dapat memilih calon yang paling sesuai dengan visi dan misi yang diembun. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap efektivitas rekrutmen meliputi penggunaan teknologi dan analisis data untuk meningkatkan efisiensi. Pemanfaatan analisis data meningkatkan landasan untuk pengambilan keputusan yang lebih keinformasian dalam efektif kandidat, memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi pada pola dan treatment yang semungkin tidak terlihat secara manual. Oke, baik. Terima kasih. Cukup sekian dari presentasi kelompok 1 mengenai rekrutmen
dalam proses rekrutmen dalam proses sebuah rekrutmen cari pegawai baru seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam anggota ketika menyampaikan materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.